Pemirsa, baru menjabat kurang dari 2 bulan, Kepala BGN Nanik SD yang mendadak mundur dengan alasan kesehatan dan trauma akut terkait pendahulunya yang terjerat kasus korupsi di Kejagung. Kita akan membahasnya bersama juru bicara Partai Gerindra, Kamrus Samad. Kang Samad, apa kabar? Baik, Mas Iqbal. Baik, Alhamdulillah. terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Kang Samad, jadi baru 1,5 bulan lalu Dadan dicopot karena jadi tersangka. Hari ini penggantinya Bu Nani juga mundur, alasannya sakit jantung dan belak-belakan mengaku bahwa ada trauma akut mengelola anggaran. Bagaimana Kang Samad membaca fenomena pimpinan instansi baru bentukan presiden ini justru kesannya bertumbangan dalam waktu singkat, Kang Samad? Mas Iqbal, ini memang satu tantangan yang tidak ringan karena program ini adalah program prioritas yang disorot oleh publik dan komitmen pemerintah untuk mengatasi kebutuhan gizi nasional kita itu juga menjadi prioritas utama. Maka kita memerlukan kepemimpinan di BGN yang solid dan memiliki komitmen yang kuat untuk betul-betul mendeliver program dengan tata kelola dan juga output produk makanan yang bergizi. Nah, tata kelola itu sudah diatur di dalam Perpres nomor 115 di tahun 2025 yang dikeluarkan pada November. Ini kita mengingatkan kepada pimpinan BGN untuk menjadikan Perpres tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata kelola program MBG ini. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah fungsi pengawasan terhadap produk yang dihasilkan. Kualitas makanan, Mas Iqbal. Ini sangatlah penting. Kualitas itu ditentukan oleh bahan baku. Bahan baku ditentukan oleh sumber dan cara pengolahan bahan baku. Jadi ada suplai sumber bahan baku, ada proses produksi, lalu kemudian menghasilkan produk yang berkualitas. Dan yang lebih penting adalah penentuan menunya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dijaga end to end-nya, dari hulunya sampai kemudian hilirnya, yaitu output daripada produk BGN itu sendiri. Kemudian Mas Iqbal, yang tidak kalah penting adalah komitmen pemerintah di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Artinya, apa yang disampaikan oleh pimpinan BGN, misalnya Deputi Pengawasan akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan aparat penegak hukum, itu patut untuk kita apresiasi dan berikan kesempatan untuk betul-betul APH, khususnya Kejaksaan Agung, masuk di dalam proses jauh terhadap dugaan-dugaan penyimpangan yang ada dalam program MBG ini. Kalau itu bisa ditunjukkan kepada publik secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan, maka saya yakin dan percaya kepercayaan publik yang terus membaik ini akan kembali kita bisa raih. Ini kan artinya program seperti ini menjadi prioritas dan fokus dari Presiden Prabowo ya, apalagi Presiden terus memantau dan Bakom juga menyatakan, Mas Kurnia menyatakan bahwa ini bisa menjadi apa istilahnya kelanjutan dari pengusutan hukum, silakan untuk memastikan kesempurnaan dari tata kelola MBG itu sendiri. Nah, tapi sebenarnya kan kalau kita ingat Mas Iqbal, ada unsur dari eksternal penegakan hukum, ada internal perbaikan tata kelola. Misalnya dalam 1,5 bulan di kepemimpinan baru kolektif kolegial ini, Bu Agustina, Pak Tronggono, dan Ibu Nani, itu bisa mengungkap ada 414 SPPG yang sudah menerima dana melalui virtual account, tetapi SPPG-nya belum melakukan produksi. Itu artinya ada potensi kerugian negara dan itu bisa di take down dan dikembalikan dananya ke kas negara. Jadi ini adalah langkah-langkah yang konkret yang dilakukan dan harus dibuka kepada publik apa yang sudah dikerjakan dalam 44 hari di masa kepemimpinan pertama pasca pergantian 1,5 bulan yang lalu.
Oke, Kang Samad, Begitu juga kalau kepemimpinan kita Mas merujuk Daryono kepada ke depan pernyataan harus dari Bakom memiliki KPI, pemerintah Mas ya, Iqbal. bahwa temuan penyidikan Kejaksaan Agung ini menjadi bahan penting dalam memperbaiki sistem pengelolaan BGN. Nah, apakah ini saatnya tentu dengan tetap mengusung asas praduga tak bersalah ya? Artinya pemeriksaan harus dilakukan terhadap siapapun, termasuk nama yang sempat disebut untuk mengklarifikasi semua. Karena nama Bu Nani sempat disebut oleh tersangka Sony Sonja yang merupakan sama-sama menjadi wakil BGN saat itu, Kang Samad. Mas Iqbal, saya kira siapapun warga negara, apalagi seperti Bu Nani yang pernah turut serta di dalam program ini untuk mensukseskan MBG, sangat terbuka, welcome untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dan kita dari Partai Gerindra berkomitmen tidak pandang bulu dalam penegakan hukum, dan kita tidak akan melakukan intervensi terhadap penegakan hukum. Itu jaminan dari kami selaku Partai Gerindra. Dan yang tidak kalah penting adalah perbaikan terus-menerus yang dilakukan, khususnya yang berpotensi merugikan keuangan negara. Oke, pengadaan sudah bisa dihentikan, Mas Iqbal. Kedua, penjualan titik sudah dihentikan, ditutup. Lalu kemudian potensi adanya penyalahgunaan anggaran bahan baku. Nah, ini yang kita harapkan bisa terus dikawal di setiap SPPG. Nah, diharapkan kerjasama dari Kejaksaan Agung melalui kajari-kajari di kabupaten kota di seluruh Indonesia dan juga pembinaan terhadap SPPG, baik terhadap mitra, kepala SPPG, akuntan, maupun kepada ekosistem supplier untuk terus dilakukan edukasi dan peningkatan komitmen supaya mereka semakin aware terhadap kesuksesan program MBG ini. Begitu, Mas Iqbal. Baik, Kang Samad, terima kasih ya, karena seperti kita tahu ini merupakan harapan besar dari masyarakat supaya tata kelolanya disempurnakan, apalagi juga budget sampai saat ini kan masih terus coba untuk diatur ya, supaya memang benar-benar maksimal diterima oleh penerima manfaat yang seharusnya. Kang Samad, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.